harta dunia. Jadi kalaupun dia ingat kematian, maka ingat kematian itu hanya menyesali. Terus hartaku nanti seperti apa? Kalau sudah sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jabatan dilepas, harta menumpuk. Pertanyaannya, kapan dimanfaati? Ini kata Imam Ghazali. Ya. Jadi hanya untuk merisaukan dunia. Jadi kematian bagi orang yang sudah larut tidak karuan dengan kenikmatan dunia yang tidak bisa terbatas itu. Mati itu bukan semakin mendekatkan dia kepada Allah, tapi semakin membuat dia jauh. Tetapi amma ta'ib fa innahu yuksiru min zikril maut liyamba'isa fihi min qalbi al-qawl. Tapi adapun orang yang senang bertaubat kepada Allah, ketika mengingat kematian, maka mengingat kematian yang ada pada diri dia itu membangkitkan dari lubuk hatinya yang terdalam rasa takut kepada Allah. Itu bedanya orang beriman ingat mati, orang yang tidak beriman ingat mati. Sama-sama ingat mati, tapi efek di dalam kehidupan ini menjadi berbeda. Wa ammal arif fa innahu yazkurul maut daiman li'annahu mau'idun liqa'ihi li habibi. Adapun orang yang mengenal betul siapa Tuhannya, dia selalu akan mengingat kematian, karena dia akan mengingat waktu yang terindah untuk bertemu dengan kasihnya, yaitu Allah. Jadi kematian bukan bikin pesimis, ibu. Gimana sih perempuan dipingin seminggu saja karena menjelang akad nikah atau menjelang khitbah? Itu rasanya kita jadi pengantin baru itu 12 jam semalam itu gak terasa. Ingin segera bertemu dengan calon apa? Calon istri atau calon suami. Jadi ini penting ya. Waktu pertemuan kita dengan orang yang sangat kita kasihi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Imam Ghazali kepada kita, cara terbaik untuk mengingatkan kita tentang kematian adalah ingat-ingatlah kemudian. Ustaz Denis di sini pernah duduk dengan mikrofon yang sama, dugaan saya juga minumannya sama, kameranya juga sama. Sekarang beliau kemarin sudah kembali Pak. Ini tangan saya megang beliau Pak. Jadi ingat gitu. Tapi karena saya sangat percaya dan yakin beliau ini punya amal saleh. Barangkali Allah dengan usia 38 Allah cukupkan kesalehannya, sementara saya yang 50 ini masih kurang. Ayo tabung lagi, ngaji lagi. Jadi ingatlah sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Fayatazakkaru mautahum wa masari'ahum tahta turab. Maka dia akan mengingat sesaat kita mengingat kematian sahabat-sahabat dan guru kita. Tapi juga kita melihat bagaimana mereka ditahan. Kalau saya nggak bisa lupa, bisa Binhar saya mandiin, Pak Said Lele saya mandiin, saya sedang mandiin, saya pandu Talqin akhir hayat itu, melekatkan di kuburan dari tadi, bahkan mendampingi di ambulan. Lupa sampai hari ini saya nggak lupa. Jadi bayangan-bayangan itu tidak hilang. Ini membuat kita ngerem.
kata Imam Ghazali, persis seperti yang beliau katakan. Nah, wa yatazakkaru syurahum fi manasibihim wa ahwalihim. Mengenang mereka itu kemudian kita mengingat-ingat bagaimana kedudukan dan keadaan mereka ketika di dunia. Wa yata'ammalu kaifa mahaddara al-an. Dan kita akan mengingat bagaimana seketika tanah yang kita gunakan untuk menimbun jasad itu menghapus segala keindahan fisik. Nah, Ustaz Denis yang saya ingatkan senyumnya, beliau pakai sarung, nunduk itu karena anggap saya senior, selalu nunduk. Nah, itu yang saya ingat, kalau wajahnya terang banget. Tapi sekarang begitu tanah kita sudah timbul, ya sudah hilang semua. Rapat-rapat nggak ada lagi. Saling tanya kita pada kitab terbaru nggak ada lagi. Jadi sudah. Yang kita ingat kemudian apa? Yang sisa itu. Bagaimana kita bersenda gurau di masjid, membaca ayat Quran di masjid. Bagaimana kita mengajar bersama, bagaimana itu yang kemudian terkesan. Nah, jadi saudara sekalian yang saya muliakan, kata Imam Al-Ghazali, inilah yang membuat kita qasrul amal, tidak panjang angan-angan. Yang tidak perlulah jemaah kita ini berkhayal sampai wah, kalau suatu saat saya jadi ketua Mahkamah Konstitusi kemana ya? Saya pakai mobil RI berapa, masuk perumahan Banteng dikawal, ya, saya dihormati tetangga, kapan? Pas itu tidak perlu sampai ke situ. Kata Rasulullah SAW, "Idza asbahta fala tantaziril masa." Untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Jika engkau hidup di pagi hari, jangan kau menunggu sore hari. Dan jika engkau berada di sore hari, jangan kau tunggu waktu pagi. Wa khudh min hayatika li mautika. Mari kita ambil bagian dari hidup kita yang saat ini untuk mempersiapkan kematian kita. Wa min sihhatika li saqamika. Masa sehat kita hari ini mari kita gunakan untuk mempersiapkan ada masanya kita lemah. Ustaz Denis tidak beraktivitas itu kurang lebih 3 minggu. Cuman ya itu kan, yaitu orang muda yang suka lupa. Saya, kalau ada orang tua jemaah itu tidak ngaji sampai 2-3 minggu, biasanya kita tanya, kemana ya Pak ini? Paling gimana di kesehatannya sekarang? Masih ingat karena jemaah kita tua, nah saya lupa. Ustaz Denis itu pamit ngajar, saya akan istirahat sekitar 3 minggu untuk memulihkan. Nah bayangannya karena sama-sama masih muda, paling batuk, pilek gitu. Ternyata serius. Nggak ngebayang juga Pak, beliau kena kuliah itu nggak ngebayang saya. Kan sudah bertahun-tahun gitu, bareng. Ternyata 3 minggu inilah Allah lebih dekatkan beliau kepada anak dan istri. Dan di PKU ada nyeselnya juga saya, tapi nggak boleh nyesel ya. Saya tuh agak capek itu seharian di luar, pulang ke rumah dapat WA apa Ustaz Denis sore ini dipindah ke PKU. Terus seharusnya siang ini akan ada tindakan operasi, tapi karena lebih 600 maka ditunda sampai di PKU. Salah seorang rohaniawan itu murid saya, telepon voice note itu pakai WA pakai surat. Ustaz Denis masuk, kondisinya lemah 2 kali itu. Jam 9 malam voice note lagi, Ustaz kondisi Ustaz Denis itu tensinya 55 per berapa, maka terpaksa dipasangkan ventilator. Nah begitu itu ventilator.
Saya sudah agak ini, Buminya Sofi mendesak saya, sudah bongkok sekarang ke PKU, sudah sekarang ke PKU. Saya capek sekali. Insya Allah besok pagi saya bilang. Sampai Buminya Sofi nawarin, besok aku yang nyetir gitu. Besok pagi tapi besok pagi saya ngimami jadi kalah kesehatan sampai kurang lebih jam 3:30. Begitu nyampe rumah, WA pertama yang saya buka voice note dari PKU, Mas Alkis menangis. Kita kebetulan saya pagi itu ke sana, tapi untuk sholat jenazah. Jadi tidak ujian. Nah ini contoh. Ya tapi saya bilang sama istri, ya nggak boleh nyesel ya. Walaupun rasa itu agak sulit dihilangkan gitu. Ya Allah. Nah ini kita kadang-kadang juga sama istri kita nggak taat ya gitu. Dia bukan rasa banget itu. Ini soalnya besar saya lupa lagi. Dia lihat saya agak capek juga mas, bukan agak capek beneran. Tapi dia tetap, ayo saya nyetir gitu. Tapi karena jangan bayang ya, karena anak muda, saya juga masih muda, beliau muda. Mohon maaf saya katakan, kayaknya mati itu masih jauh gitu. Besok pagi saya bilang. Makanya pagi itu tidak bisa ngomong saya. Saya malu juga sama istri. Begitu lihat voice note, saya setel. Iya. Jadi ini biar dengar semua. Gimana saya nggak shock banget gitu. Nah ini turun dari masjid. Alfis. Nah ini kemarin pagi saya nggak bawa HP ke masjid.